Kita akan membahas market hari ini seperti apa begitu ya. Tadi kita sudah melihat penutupan perdagangan hari ini. Happy weekend tampaknya ya. Ditutup di zona hijau dengan penguatan di 0,73%. Sebenarnya nggak terlalu happy weekend karena rupiah kita masih melemah. Iya. Tapi boleh lah, ya. boleh lah untuk investor saham ya. Masih ada kabar baik begitu. Benar-benar. Dan di sini di 0,73% di level 8.099. Ini sebetulnya bukan level terbaik untuk IHSG kita di sepanjang pekan ini. Betul. Ya. Karena sekali lagi highest point yang sempat disentuh oleh IHSG ini adalah di hari Rabu kemarin di 8.126 gitu. Tapi it's okay lah, ini masih bagus begitu setelah koreksi yang terjadi pada perdagangan kemarin dengan koreksi 1%. Tampaknya investor juga take profitnya nggak banyak-banyak, nggak lama-lama begitu ya sebelum akhirnya masuk lagi ke market kita hari ini. Nah memang hari ini cukup menarik ya, sebetulnya sentimennya tidak terlalu banyak. Fokus utama memang masih tertuju kepada Amerika Serikat dan seperti apa dinamika yang akan terjadi dan langkah apa yang akan diambil oleh The Fed, Dina. Yes, betul. Karena memang kalau kita lihat dari pidato dari Jerome Powell yang terbaru, memang nampaknya ada kehati-hatian begitu, di mana beliau menyebutkan bahwa sebenarnya keputusan atau arah suku bunga The Fed ini masih melihat data terbaru atau data yang ada, di mana memang salah satunya ditunggu pada hari ini yaitu data inflasi Amerika Serikat, kemudian juga tenaga kerja juga masih ditunggu. Namun kalau kita lihat memang dari nada atau dari arah pidato Jerome Powell pada pekan ini memang bisa dilihat bahwa investor mengartikannya The Fed nampaknya akan lebih hati-hati. Ada potensi bahwa di pertemuan selanjutnya The Fed ini akan menahan suku bunganya dan masih menunggu data ekonomi Amerika Serikat yang ada. Betul, dan warning inilah yang sebetulnya juga sempat disampaikan juga ya oleh The Fed, dan kemudian ini juga yang membuat para pelaku pasar ini sempat panik ya, karena sebelumnya kan memang ada harapan bahwa The Fed ini akan memangkas suku bunga dari bulan September ini. Betul. Kemudian juga akan diprediksi juga masih akan ada terjadi 2 hingga 3 kali juga kan hingga akhir tahun 2025 ini, sehingga ada ekspektasi bahwa sebetulnya nanti ketika The Fed sudah memangkas suku bunga, maka aliran outflow ini akan terjadi di Amerika Serikat dan akan mengucur masuk ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Jadi ada ekspektasi inflow yang cukup besar sebetulnya diharapkan masuk ke dalam market domestik kita. Tapi seberapa besar fundamental kita cukup kuat untuk menampung untuk menarik inflow ini sendiri, ini juga menjadi pertanyaan. Betul. Karena kalau kita lihat dari suku bunga Bank Indonesia sendiri, memang cukup bisa dibilang ada pro dan ada kontra. Karena memang kan kemarin terakhir Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga ini kan di luar ekspektasi para investor. Dan bahkan disebut-sebut ada beberapa pengamat dan juga ekonom yang menyebutkan bahwa ini menjadi biang kerok pelemahan rupiah. Karena rupiah ini kalau kita lihat kemarin, melemahnya bukan hanya terhadap dolar Amerika Serikat saja, berarti kan bukan murni karena di XY begitu. Terhadap dolar Singapura juga rupiah berada di titik terlemah selama beberapa bulan, kalau tidak salah 5 bulan terakhir. Ini kan berarti kan memang yang dipertanyakan adalah dari Bank Indonesianya sendiri kira-kira mau kemana arahnya, kira-kira apakah memang sudah berhasil untuk mengupayakan stabilitas rupiah, dan juga memang beberapa wewenang yang berada di bawah Bank Indonesia untuk mengontrol rupiah ini apakah memang sudah cukup untuk dilakukan Syarifah. Itu tadi berkaitan dengan kalau dari suku bunga Bank Indonesia yang juga masih ditunggu-tunggu sebenarnya kira-kira kedepannya mau arahnya kemana setelah pemangkasan suku bunga yang cukup besar basis poinnya. Karena yang dinantikan oleh para pelaku pasar tentunya adalah seperti apa spreadnya ya, seberapa jauh tentunya spreadnya antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga dari The Fed begitu. Karena balik lagi kita melihat angka ataupun juga data-data yang ada di Amerika Serikat begitu, bahwa data PDB dari Amerika Serikat ini sendiri juga berada di atas ekspektasi para pelaku pasar. Ekspektasi di kisaran 3,5%, tapi rupanya data yang terbaru menunjukkan di angka 3,8% begitu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu acuan apakah The Fed mungkin akan memangkas suku bunga atau tidak begitu, sehingga makanya bahwa memang wait and see cukup terasa di market kita hari ini, karena memang market kita masih akan melihat seperti apa data inflasi ataupun juga PCE ya dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat malam nanti begitu. Nah, tapi kalau kita bicara berkaitan dengan PCE, sebenarnya ada kaitannya juga dengan salah satu informasi utama kita pada program hari ini, yaitu di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menerapkan tarif masuk terhadap sejumlah barang begitu ya, dan barang-barangnya ini kan bisa dikatakan adalah barang-barang yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Amerika Serikat, mulai dari farmasi, kemudian juga terhadap industri yaitu truk, kemudian juga ada beberapa barang lainnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan apakah memang dengan penerapan beberapa persen, tadi kan 10 hingga 20%, bahkan untuk farmasi ini 100%, apakah memang ini akan menimbulkan atau memunculkan inflasi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri? Ini kan
perlu dilihat juga secara jangka panjang. Kalau akhirnya memang inflasi cukup tinggi, ini pastinya yang jelas akan berpengaruh juga terhadap keputusan The Fed apakah akan memangkas suku bunga ke depannya atau menahan suku bunga ke Betul. depannya. Jadi memang cukup banyak ya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. WP juga cukup besar begitu ya, Betul. sehingga ini juga menjadi pertanyaan tentunya, sehingga juga wait and see dari para pelaku pasar juga cukup menjadi cukup besar sebetulnya, tidak hanya di domestik tapi juga di market secara keseluruhan begitu. Yes. Nah, tapi yang cukup menarik adalah IHSG kita tuh berhasil rally ya di Iya. sepanjang pekan ini. Jadi Betul. cukupnya Cukup mengejutkan ya sebenarnya. Sentimen domestik ini juga cukup kuat begitu, termasuk adalah kebijakan dari sisi fiskal, Dina ya. Karena balik lagi ada beberapa gebrakan dari Menteri Keuangan. Gebrakan ya. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa begitu, yang mulai dari menaruh dana cash pemerintah ya dari BI ditarik dimasukkan ke perbankan, ini juga menjadi sentimen tersendiri. Betul. Kemudian juga berkaitan dengan cukai rokok, ini juga menjadi sentimen tersendiri dan langsung memboost ya saham-saham yang bergerak di komoditas tersebut begitu, dan cukup banyak sentimen-sentimen domestik yang juga akhirnya disambut dengan baik oleh para pelaku pasar kita. Disambut dengan baik, tapi ada juga beberapa pendapat juga yang sebenarnya cukup kontra begitu, karena dinilai memang keputusan-keputusan dari Menteri Keuangan yang baru itu Purbaya Yudi Sadewa ini dinilai cukup agresif begitu. Memang ya ini tergantung perspektif ya, istilahnya kalau kita lagi invest kita apakah mau high risk atau mau seperti apa gitu kan. Tapi ini sebenarnya menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang segar begitu, mengingat memang gayanya cukup berbeda dengan Menteri Keuangan terdahulunya, dan juga cukup banyak juga yang menanti-nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, kita bicara berkaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya, kalau kita lihat tindakan terbarunya selain yaitu tadi berkaitan dengan cukai rokok, kemudian 200 triliun yang digelontorkan ke perbankan, kemudian kalau tidak salah juga ada dari PMK 65. Betul, ada beberapa kebijakan fiskal sekaligus yang sektor dilakukan. properti luar biasa didukungnya, ini kan juga untuk mendorong sektor properti dan juga turunannya, mengingat sektor properti perumahan ini kan turunannya sangat banyak, konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu per hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga datang ke Badan Gizi Nasional yang sedang menjadi Perbincangan investor dan sebenarnya lebih ke masyarakat. Kalau dari kutipannya tadi saya sempat baca sedikit, di mana memang Menteri Keuangan ini sedang mempelajari sebenarnya bagaimana sih EBG ini, dan yang saya yakin adalah yang dipelajari adalah berkaitan dengan anggaran dan juga penyerapannya. Betul. Kemudian harapannya realisasinya juga dipastikan, Syarifah. Betul, dan ini menarik ya, karena kemarin juga kan CNBC baru saja sebetulnya melakukan interview dengan Kepala BGN gitu ya, dengan Pak Dadan, dan disampaikan juga bahwa berkaitan dengan dampak kepada ekonomi. Kan tadi tentu di satu sisi seperti apa anggaran dari negara yang diserahkan, yang masuk ke dalam MBG untuk tahun ini kan cukup besar ya, 71 triliun rupiah begitu untuk sepanjang tahun 2025, belum ditambah nanti di 2026 lebih besar lagi begitu. Dan tapi tidak hanya anggaran ini saja, tapi seperti apa tentunya implikasi ataupun juga multiplier effect yang dirasakan di masyarakat begitu. Mungkin itu yang juga saat ini akan dipelajari oleh Menteri Keuangan kita Pak Purbaya ya, dan kemarin juga Pak Dadan sempat menyampaikan begitu bahwa beberapa data begitu bahwa untuk satu SPPG ini sendiri juga cukup banyak sebetulnya impact-nya, karena kepercayaan publik. Benar, karena satu SPPG ini membutuhkan misalnya berapa peternak ayam, berapa kolam lele, kemudian juga berapa penyedia, pokoknya macam-macam. Jadi cukup banyak sebetulnya, dan ini juga disampaikan cukup rinci oleh Pak Dadan kemarin ya. Tapi tentu ini harus dipelajari lagi seberapa besar efeknya kepada masyarakat, karena yang sangat dinanti, yang sangat dibutuhkan adalah multiplier efeknya kepada masyarakat. Yes, dan memang kalau kita lihat dari anggarannya tahun ini kan sekitar 71 triliun rupiah untuk tahun 2025 saja. Jadinya ya ini ditanya adalah kredibilitas pemerintah untuk merealisasikan anggarannya begitu. Dan seperti yang terlihat di layar kita pada saat ini baru saja terjadi pada pukul 3 sore tadi, di mana dari BGN juga sudah memberikan konferensi pers, ada sejumlah informasi yang disampaikan. Tapi yang menarik untuk dicermati adalah ini adalah wakil kepala BGN yang mengakui bahwa korban keracunan MBG ini sudah mencapai level 4.700 lebih. Di mana ini menjadi concern masyarakat secara keseluruhan, dan bahkan seperti yang terlihat wakil kepala BGN ini mengakui bahwa ini adalah kesalahan dari BGN, bahkan sampai menitikan air mata, sampai menangis, karena memang dia mengakui bahwa setiap atau satu siswa saja yang keracunan ini adalah tanggung jawab dari BGN. Ini di satu sisi memang sesuatu yang harus diperbaiki karena angkanya luar biasa 4.700, dan ini kita bukan bicara soal angka saja, karena ini kita bicara berkaitan dengan
kualitas kesehatan anak-anak begitu. Betul, Tapi di sisi lain BGN sudah mengakui kesalahannya, ini juga sesuatu yang harus patut diapresiasi. Semoga di follow up juga dengan tindakan-tindakan yang untuk memperbaiki kira-kira kualitas makanan yang sampai di depan para siswa ini, tindakannya seperti apa, ini sangat kita tunggu-tunggu, Syarifah. Karena ini program yang cukup sangat ya, tidak cukup saja tapi sangat menyita perhatian dari masyarakat, sangat menjadi concern juga karena bukan masalah anggarannya saja yang besar, tapi juga seperti tadi implikasinya, dan juga karena yang dilibatkan di sini adalah anak-anak Indonesia begitu ya, anak-anak, ibu hamil, masa depan Indonesia lah yang dilibatkan dari MBG ini sendiri ya.